Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan membahas limbah industri, yaitu tugas literasi digital kami. Kami yang beranggotakan, saya Muhammad Dian Rizky, dan di sini rekan saya, Dian Adi Putra. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai industri kimia beserta limbahnya. Jadi industri itu apa sih gitu? Jadi industri adalah suatu organisasi yang beraktivitas dalam bidang bisnis, di mana aktivitasnya dapat menggerakkan roda perekonomian daerah. Industri ini biasa kita sebut dengan pabrik. Selanjutnya, yaitu pembangunan industri. Industri tidak dapat direm perkembangan pembangunannya, karena salah satu ciri kemajuan suatu wilayah adalah semakin meningkatnya peranan sektor industri di wilayah tersebut. Tujuan dari pembangunan kawasan industri adalah memanfaatkan sumber daya alam atau hasil budidaya yang dimiliki suatu negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara menjadi lebih baik, mendorong berkembangnya teknologi yang ada, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan industri, membuka dan memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan devisa melalui ekspor. Selanjutnya, yaitu fokus materi kita mengenai industri kimia. Apa itu industri kimia? Industri kimia adalah bagian dari sekian banyak industri yang digalakkan. Industri-industri yang dikategorikan industri kimia karena apapun bahan, baik sebagai bahan baku, bahan pendukung dalam proses maupun hasil proses atau salah satunya, menggunakan bahan atau zat kimia yang terdapat pada alam. Selanjutnya itu ada aktivitas industri kimia. Yang pertama ada badan air. Nah, yang dimaksud dengan badan air di sini adalah segala limbah cair dari suatu industri atau pabrik akan dibuang ke air. Selanjutnya yaitu ada udara. Lebih tepatnya di sini limbah-limbah pabrik berupa gas-gas yang sudah tidak terpakai akan dibuang ke udara sehingga udara bisa jadi tercemar. Selanjutnya ada tanah. Nah, zat-zat kimia tadi dibuang ke tanah sehingga tanah tersebut menjadi tercemar dan tidak layak untuk digunakan untuk menanam. Lanjut yaitu kebisingan. Bisa kita sebut dengan polusi suara sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi lingkungan di sekitar pabrik tersebut. Dan yang terakhir tak lain tak bukan mengenai dampak dari aktivitas industri itu yaitu manusia. Manusia bisa berdampak pada kegiatannya tersebut seperti untuk keperluan mencuci atau mandi. Nah, sedangkan sungai mereka sudah tercemar. Lebih kurang seperti itu. Klasifikasi industri kimia, yang pertama yaitu ada industri kimia organik. Selanjutnya, yaitu ada industri kimia anorganik, industri agrokimia, dan terakhir yaitu industri selulosa. Pengertian limbah. Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat atau tempat tertentu tidak dikendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah dapat mengandung bahan pencemar bersifat racun dan bahaya. Selanjutnya itu ada pencemaran. Pada dasarnya industri mengolah input menjadi output. Sebagai input meliputi bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, mesin dan tenaga ahli, dan lain-lain. Sebagai output, industri diklasifikasikan produk utama, sampingan, dan limbah yang dapat diuraikan menjadi limbah ekonomis dan non-ekonomis. Parameter limbah menunjukkan daya racun dan berbahaya bila salah satu atau lebih dari sifat berikut ini dipenuhi, yaitu bahannya sendiri bersifat racun, mudah terbakar dan menyala, oksidator dan reduktor, mudah meledak, bahan peledak, korosif, iritatif, radioaktif, gas bertekanan, dan membahayakan ekosistem. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rian Adi Putra. Kepada Rian Adi Putra dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Muhammad Dian Rizky. Jenis limbah industri. Limbah berdasarkan nilai ekonomisnya itu dirincikan menjadi limbah ekonomis dan limbah non-ekonomis. Limbah ekonomis adalah limbah dengan proses lanjut akan memberikan nilai tambah, sedangkan limbah non-ekonomis adalah limbah yang diolah dalam proses bentuk apapun tidak akan memberikan nilai tambah.
Jika dilihat dari sumber limbahnya, limbah dapat berupa hasil sampingan, juga dapat berupa katalisator. Sesuai dengan sifatnya, limbah digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu limbah cair, limbah padat, serta limbah gas dan partikel. Di sini kami juga mencontohkan video mengenai limbah dari industri. Yang pertama kita masuk ke limbah cair. Limbah cair itu bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem prosesnya. Pada beberapa pabrik tertentu, contohnya nih, pabrik kawat, seng, besi, dan baja itu sebagian besar airnya itu dipergunakan untuk pendinginan mesin ataupun dapur pengecoran. Air dari pabrik itu tentunya membawa sejumlah padatan dan partikel baik yang larut maupun mengendap. Air yang mengandung senyawa kimia berbahaya dan beracun itu memiliki sifat dan karakteristiknya tersendiri. Untuk penanganan dari limbah cair ini ada beberapa cara. Yang pertama ada cara fisika dengan metode pengendapan, metode flotasi, metode penyerapan, dan metode penyaringan. Kemudian ada cara kimia yang dibagi menjadi metode ozonisasi, metode oksidasi, dan metode koagulasi, serta metode pertukaran ion. Sedangkan untuk cara yang ketiga ada cara biologi dengan menggunakan pemanfaatan mikroorganisme dengan metode aerobik dan metode anaerobik fakultatif. Di sini untuk rumus perhitungan debit air limbah, QR sama dengan 60 dikurang 85 per 100 dikali QR bersih, di mana QR adalah debit air rata-rata dan QR bersih adalah debit pemakaian air bersih. Selanjutnya ada limbah padat. Limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan. Secara garis besar, limbah padat dapat diklasifikasikan menjadi limbah padat yang mudah terbakar, limbah padat yang sukar terbakar, limbah padat yang mudah busuk, limbah berupa debu, lumpur, dan limbah yang dapat didaur ulang, serta ada limbah yang radioaktif, limbah yang menimbulkan penyakit, serta bongkaran bangunan. Untuk penanganan dari limbah padat itu ada beberapa cara yang bisa dipakai, itu ada penimbunan terbuka, sanitary landfill, insinerasi, metode kompos padat dari limbah organik, dan metode daur ulang limbah non organik. Jadi metode ini disesuaikan juga apa limbah yang mau diolah, apakah itu organik dan non organik, dan dipilih metode yang efektif. Kemudian ada limbah gas dan partikel. Limbah gas dan partikel ini mencemari udara, yang dimana udara itu mengandung O2, N2, NO2, CO2, H2, dan lain-lain. Zat pencemar melalui udara ini diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu partikel dan gas. Partikel adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang seperti uap air, debu, asap, kabut, dan fum. Sedangkan yang pencemaran berbentuk gas itu hanya dapat dirasakan melalui penciuman untuk gas-gas tertentu ya, dan tidak dapat dilihat secara langsung. Untuk jenis industri yang menjadi sumber pencemaran ini ada industri besi dan baja, industri semen, industri kendaraan bermotor, industri pupuk, industri aluminium, industri pembangkit tenaga listrik, industri kertas, industri minyak bumi, dan industri pertambangan. Kemudian ada juga limbah gas yang dapat merusak ozon seperti klorofluorokarbon, karbon dioksida, metana, natrium dioksida, karbon tetraklor, sulfur dioksida, halon, dan metil klorofrom. Nah, jika limbah gas ini sudah merusak ozon itu maka akan menyebabkan namanya pemanasan global. Untuk penanganan dari limbah gas dan partikel ini dapat digunakan dengan caranya yaitu mengurangi emisi gas beracun terlebih dahulu melalui proses desulfurisasi dengan berbagai filter basah. Itu juga bisa beralih dengan bahan bakar yang ramah lingkungan. Nah, untuk metode lain agar gas ini tidak berbau yang tidak sedap itu dapat menggunakan fase gas dan fase padat. Untuk fase padat itu biasanya memakai absorben yang semacam arang aktif yang dapat menyerap bau tidak sedap dari gas tersebut. Nah, yang terakhir ada nilai ambang batas. Daya racun suatu bahan itu tergantung pada kualitas dan kuantitas bahan tersebut. Dengan jumlah sedikit sudah membahayakan manusia. Ini tidak lain karena kualitasnya cukup memadai untuk membunuh. Oleh sebab itu, pengetahuan akan sifat fisika dan kimia bahan beracun dan berbahaya. Nah, jadi limbah ini memiliki nilai tersendiri atau biasa disebut standar, yang dimana kandungan dari limbah ini tidak boleh melewati nilai ambang batas. Misalnya zat-zat pencemar yang ada di dalam air, darah, dan tanah yang ada di sekitar industri itu tidak boleh melebihi dari standar yang telah ditetapkan. Dengan kata lain,
nilai ambang batas juga diidentikan dengan kadar maksimum yang dibenarkan. Jadi jika melebihi nilai ambang batas ini, maka akan berbahaya bagi makhluk hidup di sekitar bumi, khususnya manusia. Oke, mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Saya Rian Adiputra dan rekan saya Muhammad Rizky. Jika ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.